dan remindernya. Ya, teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Jadi di Senin yang berbahagia ini kita semuanya masih sehat-sehat ya. Berkumpul lagi di Monday Morning Inspiration ya. Ya, yang paling baik ya. Ada Pak Tan juga hadir bersama kita ya, senior kita yang lain juga, Pak Heri. Nah, teman-teman yang telah meluangkan waktu, ya kita semuanya, Anda semuanya luar biasa. Nah, jadi saya juga tadi mendengar sekilas dari Friendly, make it simple tentang judul hari ini. Saya dari tadi juga bertanya-tanya, apa yang simple ini ya? Oh, rupanya bagaimana pekerjaan di akhir tahun kita. Jadi sebenarnya saya juga ingin mendengar pikiran dari Bu Nurni sendiri ini. Jadi make it simple ini hanya tentang ini atau apa yang dibuat simple? Hidup kita, pola pikir kita. Nah, jadi sekarang ini kayaknya banyak hal yang nggak simple ini Bu Nurni. Udah mute. Ya. Iya. Ya, silakan. Sebetulnya ya, maksudnya hidup itu sebetulnya simple sih ya. Tapi kadang-kadang otak kita yang banyak pikir ya, terlalu banyak alternatif, terlalu banyak pilihan, membuat kita menjadi rumit. Mau ini, mau itu, segala macam. Tapi ya sesuai judul saya yang mau saya bawakan, tema saya, make it simple. Waktu ya, akhirnya kita sebagai tenaga pemasar di bidang asuransi, time limitnya biasanya adalah akhir tahun, ya kan, Desember. Nah, Desember juga bukan sampai 31 Desember loh. Ini udah Oktober tanggal 11. Nah, di kuartal terakhir ini, cobalah kita membuat segala sesuatunya lebih simpel, lebih sederhana. Misalnya seperti kalau kita mau keluar, kalau ada persiapan dari awal kan mungkin kita bisa lebih banyak persiapan ya, entah dandannya, entah apanya. Tapi kalau tiba-tiba waktunya udah mepet, mau keluar gitu loh kan, kita kan mesti, cepet ya, ringkas ya, yang penting tidak memalukan saat keluar gitu loh kan. Nah, sesuai judul saya, mungkin ini saya tampilkan slide saya ya, supaya teman-teman lebih memahami apa sih maksud saya make it simple dengan topik yang saya bawakan hari ini, sesuai dengan temanya yang akhir tahun kita mesti mencapai target gitu loh. Oke. Oke. Nah, lanjut Bu. Jadi kita sederhanakan aktivitas di waktu yang terbatas ini ya. Tadi kan saya lihat ada Friendly ada menampilkan banyak sekali slide. Sebetulnya setiap hari Senin itu kita diingatkan loh, ada rekrutmen, ada kontes, ada banyak deh segala macam. Tapi kadang-kadang kita lihatnya saking banyaknya itu kita sampai nggak tahu apa yang mau diambil, apa yang mau dituju. Seperti yang saya katakan kan, misalnya kalau kita tidak ada tujuan keluar rumah, kita juga nggak tahu habis-habisin waktu ya kan, akhirnya nggak ada sesuatu yang mesti dicapai. Nah, di akhir tahun ini kita mesti fokuskan dan apa sih yang mesti kita capai dan sederhanakanlah aktivitas kita ini di waktu yang terbatas ini. Oke, nah bagaimana cara menyederhanakannya? Kita bisa membuat 4 langkah besar gitu ya. Nah, saya bagi atas. Pertama, kita kilas balik. Terus langkah yang kedua yang kita bisa lakukan itu mungkin evaluasi, ya kan? Sudah sampai mana kita nih? Nah, terus setelah kita evaluasi, bagaimana tindakan langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah perencanaan. Nah, dan yang paling penting langkah terakhir itu setelah ketiga langkah ini dilakukan, yang harus pasti dilakukan supaya semuanya tercapai langkah-langkah ini adalah
tindakan. Benar nggak Pak Actionnya ya, Ciko? benar. Iya. Action, ya. Kalau Jadi kita kalau udah sudah 3 langkah, direncanakan, kita udah ambil 3 langkah. Langkah keempat itu waktu lompat itu nggak lompat, bisa lewat nggak ke seberang? ya tidak Bu, di Jadi tempat kita saja. tetap di tempat aja ya. Jadi kilas balik, evaluasi. Oh, nunggu lagi. Mau lompat takut, nggak lompat-lompat. Tetap di tempat. Jadi tetap jalan di tempat. Jadi sayang langkah-langkah kita yang sudah dilakukan. Oke. Jadi apa yang mau dikilas balik ini Bu? Mau dikilas balik ya. Nah, sesuai dengan pekerjaan kita, ya kira-kira apa Pak Ciko? Cinta lama pasti bukan. Cinta lama. Oke. Ini, nah awal tahun ini apa yang kita tetapkan, ya kan? Waktu awal tahun kita kan ada buat kick off ya kan? Goal Pak Ciko setting. masih ingat? Nah, kick Goal off, setting. goal setting, ya. Ya. Tahun ini kalau nggak salah kan online ya. Yang tahun-tahun sebelumnya itu kan di restoran Lucky King. Nah, kita online. Di saat itu kan kita juga ada diumumkan. Nah, target perusahaan, target dari GA. Saya yakin di saat itu masing-masing peserta yang ikut, baik saya, baik Pak Ciko juga saya rasa ya di dalam hati pasti ada sesuatu target yang ditetapkan. Benar nggak Pak Ciko? Ya, kurang lebih begitu. Nah, kan kalau kita lihat, oh trip-trip yang disampaikan, wah saya pengen nih ke sini. Oh target dari company saya masih ingat itu Samsung Tab S gitu kan. Tapi kan targetnya setengah tahun itu udah lewat, kalau kita ngomong lagi. Nah sekarang yang masih bisa kita jalanin itu target, kita ngomong target dari company lah ya. Mungkin Anda sudah menetapkan apakah saya mau ke MDRT, apakah saya mau PwC. PwC itu terus mau yang jauh atau mau yang dekat atau mau yang jauh sekali, udah jauh tambah lagi kayak biasa Pak Heri ya, jalannya sampai sebulan gitu ya kan. Nah, itu semua udah ditetapkan di dalam hati. Jadi kita kilas baliknya dengan coba kita duduk pikirkan lagi. Waktu itu saya tetapkan target saya apa ya gitu. Kira-kira gitu loh kilas baliknya Pak Ciko. Ya. Ini bagus juga ya. Jadi sebetulnya kebanyakan dari kita udah lupa dulu mau ngapain ya. Dulu kita mikirnya itu mau kemana. Jadi ini kita disuruh untuk ingat balik tujuan dulu itu pertama-tama mau capai apa gitu ya. MDRT, PwC kah, trip apa gitu. Jadi berarti kilas balik mulai dari sini ya. Iya. Kalau saya boleh tahu, Pak Ciko dulu ada coba kita kilas balik ya. Pak Ciko pengennya kemana waktu itu? Oh, kalau saya selalu milih tujuannya itu sampai bintang gitu loh. Jadi sampai langit, jadi jatuhnya di bintang. Oh ya, oke, bagus sekali ya, gitu ya. Ya kita kalau dalam kerjaan apapun lah, kita mesti kilas balik dalam kegiatan kita sehari-hari. Di akhir hari kita juga kilas balik, ya kan? Itu namanya review. Nah, review hari per hari. Nah, sekarang kita review udah yang 3 kuartal, gitu loh, kan? Oke. Jadi semua masing-masing di dalam hatinya ya. Apa target saya awal tahun yang kutetapkan itu. Nah, oke, kita next selanjutnya. Nah, saya ngomongnya pakai yang company aja ya. Karena kalau kita ngomong pakai tujuan masing-masing pribadi, mungkin nanti kita bisa ketemu leader masing-masing kan. Oh Pak, Bu, dulu saya awal tahun pengennya ke sini loh, tapi sekarang salah jalan ini. Misalnya mau ke Brastagi, kok jalannya sampai arah ke Perapat, kok makin jauh dari Brastagi. Gimana ya saya supaya balik lagi ke jalur saya gitu loh kan? Apa yang mesti saya lakukan dengan cara yang paling efisien. Nah, itu nanti kita bisa masing-masing ya
ke leadernya masing-masing. Tapi untuk yang keseluruhan ini kita pakai aja yang company punya tujuan lah ya. Kalau untuk MDRT mungkin ada orang yang udah ke PwC terus mau lagi ke MDRT. Jadi saya pakai yang umum aja. Kira-kira kalau seperti Pak Ciko kan maunya ke apa? Paling tinggi ya gitu ya kan. Nah, Zermatt Milan gitu. Ada yang mungkin, oh ya, aku nggak berani naik pesawat sampai jauh-jauh ke Istanbul aja lah gitu, ya kan? Oke, nggak apa-apa. Kita ngomong yang Istanbul. Istanbul berapa? Mesti tahu Padahal dong. padahal Padahal naik gimana? pesawat jauh dekat sama aja ya. Sama ya. Nah, tapi itu Istanbul kilometernya cuma 288. Kalau kilometernya 550 loh, seharian loh gitu loh. Oke. Dengan bermasker. Nah, jadi ya terserah deh, masa sekali capek ya itu kan versinya Pak Ciko. Mungkin kalau ada yang sukanya ke Istanbul, terserah deh. Ini pilihan masing-masing. Kalau saya sih memang Iya, benar. lebih yang jauh gitu ya, sekali capek ya. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan yang dekat. Nah, kira-kira kalau Istanbul ngomong yang satu orang 288 juta. Nah, tujuannya tetapkan dulu tujuannya. Oke, awal tahun itu kita kemana? Sampai di sini ya Pak Ciko ya. Iya. Bu Nur nih mau sebut nama teman-teman, jangan Pak Ciko terus. Nanti Pak Ciko terus yang ngangguk gitu. Aku nggak nampak lah siapa di dalam, jadi mau mana ya partisipannya? Iya. Sebentar ya. Ada Oh iya lumayan. Oke. Rame saya teman-teman. Nah, Iya. cuma teman-teman kalau Udah. tidak ada halangan ya buka video lah biar wajah ganteng, wajah cantik nampak semua. Oke, saya udah nampak partisipannya di samping. Ada Pak Bu Suliani, ada Bu Nani, Bu Tio, Pak Heri. Ya, oke. Ibu Yuli. Siapa yang ini aku belum kenalan ya. Ada yang nggak kenal ya? Iya, Bu Ani. Oke, ya. Bu Rosni. Oke, kita next ya. Nah, sudah sampai di mana ya kita? Setelah kita tetapkan kilometernya, sekarang sudah sampai di mana evaluasi kita itu? Oke, nih, ini timeline kita ya 2021 ke 2022. Nah, startnya sekarang kita di mana? Nah, aku ada gambar petanya loh. Kira-kira semua udah sampai di mana? Mau nggak mau kita tetap udah di kuartal 3, cuman kuartal 3 itu yang mau ke Istanbul yang mau ke Zermatt Milan, itu semua posisikan diri kita sekarang udah sampai di mana. Teman-teman sampai sini nangkap nggak ya maksud saya? Halo. Halo teman-teman, nangkap nggak? Pasti nangkap ya. Kalau saya nangkap. Ya. Ini teman-teman hadir nggak? Ayo. Jadi, hadir. Hadir ya. lah, say hello ya. Hadir Bu, hadir. Ya, jadi kita nggak boleh berkecil hati sih maksud saya ya. Misalnya apapun yang kita tetapkan di awal tahun, misalnya mau 550 kilometer, 288, tapi posisi kita secara saat ini sampai di mana nggak apa-apa, nggak harus. Oh, saya nggak ada capai apa-apa loh. Oh, saya masih 50 juta loh. Oh, saya masih 100. Masalah gitu loh. Di evaluasi itu kita harus jujur, memang sampai di situ kan, ya kan. Nah, yang penting itu selanjutnya mana? Nah, kita jangan membohongi diri kita sendiri. Oh, kita sampai di mana? Udahlah, nggak usah diakui itu. Jangan gitu ya, teman-teman ya. Maksud saya, sampai dimanapun kita tetap harus kenyataannya sekarang saya di sini. Nah, selanjutnya yang sudah lewat ya udah lewat lah.
selanjutnya itu saya mesti bagaimana, langkah besar bagaimana yang mesti saya ambil gitu, dan benar-benar efektif untuk mencapai tujuan akhirnya. Kan gitu kan, kalau kita misalnya udah salah jalan, akhirnya kita mau kembali ke jalur, cari dulu dong, yang benar itu di mana? Nah, terus selanjutnya gimana Pak Ciko kalau udah salah jalan, mau udah janji waktunya harus sampai di waktu itu? Harus gas kalau gitu. Nah, cari arahnya yang benar kan, buka Waze gitu loh kan. Nah, Ya, review terus, dulu lah, review dulu biar tahu bagaimana perbaiki salah jalan. nah, terus kan kita biasanya bawa mobilnya mungkin 40 km. Waduh, aku janji sama temen ini jam segitu mesti sampai salah jalan. Pasti gas dong, ya kan? Nah, efektifkan. Oh, aku nggak berhenti lagi lah untuk ke singgah untuk makan, untuk apa gitu kan. Tapi pasti kita juga percepat perjalanan ini, maksudnya kilometernya dinaikkan. Begitu juga di sini, misalnya kita sekarang sampai kilometer berapa ya kan? Nah, kita gas setiap hari itu kegiatan kita itu harus diefektifkan. Nah, saya ajarkan teman-teman untuk memaksimalkan, maksudnya beruntungnya adalah di bulan ini kita ada challenge dari perusahaan Bonanza. Tadi seperti yang diumumkan oleh Randy ya, maksudnya Bonanza ini kan untuk mempercepat gas kita itu loh, kayak tadi itu mau nginjak gas gitu kan. Tapi di bulan ini aja, 1 Oktober sampai 31 Oktober. Nah, jadi kekurangan kita di mana? Kita baik kabar baiknya adalah misalnya kita biasa pandainya nyetirnya cuman 40 km. Tapi ini Bonanza dari perusahaan mempercepat kita itu supaya kilometer yang dicapai itu lebih banyak. Jadi kita manfaatkan ya Bonanza ini supaya gasnya bisa pol gitu loh, gas pol. Ya betul juga ya, Bu Nurni ya. Rupanya Bonanza ini bisa bantu kita gas ini. Iya, jadi saya mungkin bisa bantu untuk kasih contoh hitungannya lah. Jadi Bonanza itu mungkin dari perusahaan dikasih ada ya, aku pernah lihat itu satu tablet yang ditaruh di dalam bensin itu supaya mempercepat kecepatannya oktannya ya, kalau nggak salah ya. Aku pernah lihat Pak William beli itu, ditawarin temannya, katanya supaya kalau kita nginjak gas itu lebih jus gitu loh. Nah, itu apa itu ya Pak Ciko, tahu nggak? Saya pernah dengar tapi nggak tahu namanya gitu. Entah pernah baca iklan di mana gitu. Ya katanya supaya waktu kita nginjak gas itu, ya kira-kira Bonanza itu seperti itulah ya. Booster. Saya pun nggak pinter. Nah, booster. Jadi kita nginjaknya segitu tapi dia cus gitu loh kan. Nah, ini mungkin bagaimana kita memanfaatkan Bonanza itu, kita pakai satu contoh perhitungannya. Misalnya Istanbul kita pakai Istanbul aja deh ya. Istanbul 288. Contoh. Nah, itu kan tadi target kilas baliknya itu Istanbul 288. Reviewnya itu yang langkah kedua, target yang sudah dicapai, contohnya misalnya 100 juta, 50 juta, atau berapa, masukkan aja di sini. Nah, ini saya pakai contoh yang target yang sudah dicapai. Langkah kedua ya, review kita itu 100 juta. Nah, berarti sisa target yang harus dicapai itu 188 juta kan? Nah, Bonanza itu tadi kan ada 3 kriteria ya. Coba kita lihat balik. Nah, ini tadi polis yang terbit di periode Bonanza tambah 25% API. Nah, ketentuan yang pertama, misalnya kalau kita masukin case di bulan ini, berarti plus 25% dong.
ya kan? Nah, 188 juta kan kekurangan kita. Dibagi 125%, dapatnya 150.400.000. Nah, kalau kita premi bulanan, masa berarti kan kita bagi 12. Berarti bulan ini kita harus capai 12.500.000-an gitu. Sampai di sini ngerti nggak ya teman-teman hitungan ini? Tapi pandangan yang paling sederhana itu, yang simple itu kira-kira misalnya kita dapat 100 juta API, berarti omset kita terhitung 125 juta API, begitu ya? Benar, ya. Karena ditambah jadi 20%, ditambah cara 25%. memahami persentasenya seperti ini aja ya. Nah, Ya, cuma cara benar. hitungnya kalau kita mau kumpul berapa premi, ya yang seperti hitungan Bu Nurni ini. Iya. Jadi kalau kita capai 100, dihitung 125. 25 itu boosternya lah ya kan? Nah, Ya. gasnya itu yang ditambahin perusahaan itu. Nah, sampai sini ngerti ya? Oke. Oke, lanjut Terus Bu. kita lihat lagi. Ya. Kan ada ketentuan hadiah tambahan. Oh, rupanya ada ekstra bonanza lagi di luar hadiah utama. Polis dengan minimal 3 rider. Misal rasanya booster itu kurang ya. Kira-kira itu gasnya nggak menggigit lah. Oke, tambahin dong. Itu polisnya dengan rider. Kita bisa tambahin misalnya MBX. Tergantung deh nasabahnya kebutuhannya apa. Tapi kan kita bisa arahin untuk nambah 3 rider, boleh accident, boleh MBS, boleh multi life cover. Nah, itu bisa nambah 25% loh. Hebat ya Pak Ciko ya. Ya. Nambah rider aja bisa plus lagi boosternya itu 25%. Nah, contoh hitungan yang tambah 25%. Misalnya tadi kekurangan kita 188. Nah, jadi ini jadinya kalau kita ada 3 rider berarti dibagi 150%. Nah, kita cukup capai 125.333 aja. Nah, jadi kalau orang bayarnya premi bulanan berarti 10.444.400. Nah, kita genapkan 1.500.000 premi bulanan. Terus teman-teman mikir, aduh, saya gimana ya? Nasabah saya mana sanggup bayar 10 juta? Enggak loh, ini boleh kalau nasabahnya memang yang besar, ya bisa dong, satu nasabah aja udah capai. Tapi misalnya kalau enggak, ya kan bisa 10 nasabah, 11 nasabah. 4 gitu nasabah, kan? 5 nasabah gitu ya. 10 nasabah. Kalau kelasnya Pak Ciko, aduh, kelasnya Pak Ciko sekali lompat aja ini langsung tergenggam. Ya Pak Ciko ya, kemarin closing Ya, case-nya kan amin. gede. Kan? Saya merasa Nah, tapi tersanjung. nggak masalah sih, maksudnya pangsa pasar kita kan beda-beda ya kan. Nah, kalau memang kita pangsa pasarnya 1 juta, nah kita carilah 11 nasabah, ya kan? 11 nasabah, 1 juta, udah 11 juta capai bonanza loh. Kalau memang kekurangan kita cuma 188 juta, dengan memanfaatkan bonanza itu kita bisa capai untuk ke Istanbul. Ini loh peluang ini sayang untuk dilewatkan. Terus ada lagi, kalau misal 50% masih nggak cukup, kita gas lagi, oke? Kasih produk syariah. Nah, produk syariah sekarang juga MBX-nya juga udah sama kan dengan produk yang konvensional. Nah, kalau kita kasih produk syariah bisa plus 10%. Atau mungkin nasabahnya ada yang muslim, sukanya yang syariah. Nah, kita bisa tambahan lagi dapat 10%. Ini lebih ringan lagi. Nggak usah capai sampai 12 juta per bulan, tapi cukup 9.791. 9,8 lah, gampang diingat. Angkanya bagus, angka hoki ya, 98.
Asik ya? Hai. Asik. Asik Asik. ya. Ini kalau dapat 60%, Bu Nur nih. Ini dapat premi 10 juta aja udah capai ini ya. Yang mana? Iya. 60%. Ya, benar. Jadi kalau yang 60% polis syariah, terus ada 3 rider, dan isu di bulan ini, dan mesti auto debit pakai kartu kredit. Nah, gitu loh kan. Nah, otomatis kita udah capai. Gitu loh. 9.800.000 saja loh. 10 juta langsung Bagus, ke Islam. bagus. Ya. Pak Oke, Ciko udah lanjut, hitung dalam hati nih. Aku udah hitung dalam hati. Ya. Mudah-mudahan lancar sampai akhir tahun ya Bu ya. Kita semuanya. Iya. Oke. Next ya. Nah, terus tadi kan itu udah review, terus rencanakannya kan kita udah manfaatkan bonanza ya untuk booster itu. Rencana kita itu bagaimana? Nah, prioritaskanlah aktivitas yang produktif untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Tadi perencanaannya salah satunya itu pakai manfaat bonanza loh. Nah, di bulan 10 ini supaya kita bisa prioritaskan di mana ya? Jadi aktivitas kita itu mengarah ke untuk aktivitas yang produktif. Misalnya di di tahun ini oke lah kita kurangi ngopi-ngopi yang tidak produktif kan. Nah, tapi kita ngopinya untuk yang prospek atau zoom-nya juga untuk yang produktif. Sementara misalnya ada yang seminar-seminar, mungkin waktu kita kurang bisa untuk ikuti itu lagi ya kan. Nah, tapi kita zoom untuk yang jumpa nasabah, untuk yang supaya bisa meningkatkan penjualan kita. Dan mungkin kalau yang ibu rumah tangga seperti saya ini ya, oke lah, nggak usah masak dulu, rantangan dulu lah sebulan ini demi capai bonanza. Masa sampai begitu. Masa itu kan Iya pagi. dong. Iya, tapi masa kan banyak. Gimana? Ya, saya bilang masa itu kan pagi makan seharian ya. Sampai Ya puasa benar, masak tapi kan kasihan keluarganya. enggak lah, kan tetap ada tersedia makanan. Itu masing-masing lah ya. Kalau mungkin bagi saya sendiri, ini kan tips saya yang lain fleksibel kan, lah ya. ini kan saya bagikan tips saya sendiri karena saya merasa bercanda. Kan banyak yang mesti disiapkan gitu loh kan. Nah, terus aktivitasnya kita maksudnya prioritaskan untuk yang mencapai target. Dan apa yang mesti kita lakukan? Ya, kita udah prioritaskan aktivitas, ya kita tulis nama-nama calon nasabah, calon prospek yang mesti kita cari itu. Saya biasanya suka tulis ya, maksudnya terus kelompokkan ke nama-nama calon prospek atau existing nasabah itu ke 3 kelompok. Ini ya, atau ada orang kan memang kita rasanya ini kayaknya dia butuh ya. Tapi masa waktu tuliskan itu kita nggak usah ada pemikiran apa-apa dulu. Tapi kita tulis dulu. Udah tulis baru kita kategorikan. Ini ya, tidak, atau yang mungkin, kira-kira gitu loh. Kategori ya, tidak, mungkin dalam kondisi apa, Bu Nurni? Untuk rasio closing kita dong. Oke, jadi seperti apa misalnya dia termasuk calon nasabah ini termasuk kategori ya, seperti apa, masuk kategori tidak atau mungkin? Oh, kalau yang ya misalnya kan, ini baru yang punya anak ya, punya baby ya. Nah, ini aku masukkan ke kategori ya gitu loh. Terus dari yang sebelum-sebelumnya itu saya prospek itu misalnya
udah pernah di follow up, tapi tunggu ya, ini ya kan kita tahu jawabannya itu. Terus ini kayaknya udah bisa masuk ke kategori ya, paling mungkin gitu kan. Yang tidak pasti enggak lagi kalau yang calon kita prospek sebelumnya dan kita udah tahu jawaban mereka. Kalau memang yang prospek sebelumnya itu kita rasanya itu memang dia tidak mau punya, ya nggak usah masukin ke ya atau mungkin masukkan ke tidak aja gitu loh kan. Iya. Tapi ini salah satu contoh lah ya Bu ya. Jadi mungkin teman-teman juga punya cara tersendiri untuk bagaimana menentukan kondisi calon nasabah. Kalau saya biasanya saya juga punya buku catatan. Saya bertemu si A, saya bertemu si B. Terakhir itu ngomong apa? Saya tulis kalimat singkat. 1 minggu lagi baru bahas. Oke, mau diskusi dengan istri. Gitu. Oke, tunggu gajian bulan depan. Nah, saya tulis kalimat singkat, jadi saya tahu terakhir itu ngomongnya sampai mana. Gitu. Benar. Nah, kira-kira itu loh cara pengelompokan kita, lihat diary kita itu. Oh, ini tunggu istri atau apa, 1 bulan lagi tunggu gajian. Kalau tunggu gajian kan berarti dia kan udah gajian kan, harusnya udah masuk ya gitu loh kan. Nah. Belum lagi objection nanti ya. Apanya? Belum lagi objectionnya. Ya belum, maksudnya itu kan kalau dari list prospek kita sebelumnya itu kan objectionnya kan udah berarti, ya kan? Dia kan katanya nunggu gajian, waktu itu objectionnya. Iya. Itu udah boleh masuk ke ya loh, itu kan udah setengah jalan itu semua. Nah, kalau yang baru-baru, nah kita mungkin masih harus agak seleksi. Tapi kalau pekerjaan kita yang sebelumnya itu kita review, kayaknya udah kita bisa kategorikan ke ya atau tidak, atau mungkin dari pertemuan kita dengan nasabah tersebut. Gitu kan. Nah, jadi kalau yang katanya tidak, ya dari ketiga kelompok ini kita mau cari yang mana duluan coba. Nah, logika aja. Yang paling mudah mendekati kemungkinan yang terbesar, yang memberi peluang paling besar untuk closing. Ya loh, yang mukanya senyum-senyum ini yang menerima kita dengan senyum-senyum happy. Tapi kalau yang ini kan nantilah tahu terakhir aja lah gitulah kan. Kalau bisa di bonanza, enggak di bulan depan gitu loh. Oke lah. Oke. Lanjut Bu. Nah, apapun yang kita lakukan itu, maksud saya yang paling penting dilakukan adalah tindakan. Benar nggak? Kita udah buat PR itu 3 langkah, terus kita pun nggak ada tindakan apa-apa, akhirnya semua itu juga tidak akan tercapai kan. Nah, jadi tindakan itu dari keempat langkah itu, yang langkah keempat lah paling efektif dan paling menentukan hasil yang kita capai. Misalnya lah 3 langkah itu tidak kita lakukan, kita langsung ke langkah keempat ini. Ada juga hasilnya daripada kita lakukan 1, 2, 3 tapi langkah keempat ini nggak dilakukan. Benar nggak? Oke, benar. Misal kita nggak review, hitung. Kalau saya terjemahkan secara sederhana, ini kira-kira artinya cara yang paling efektif untuk melakukan sesuatu itu ya langsung lakukan saja, atau begitu ya? Benar. Cuman kan maksudnya tadi kan ada 1, 2, 3 langkahnya itu. Kalau 3, maksud saya sederhananya 3 langkah itu tidak dilakukan, tapi kita bodoh-bodoh aja. Tiap hari ada tindakan jumpa orang, nggak mau tahu lah, aku udah capai berapa, ini pokoknya kita lakukan. Hasilnya pasti ada, benar kan? Benar. Nah,
Teman-teman Daripada ini, kita 3 langkah, tapi yang ya, langkah keempat nggak dilakukan, ada hasilnya nggak ya? jadi pasti enggak. Jadi intinya semuanya harus dijalankan sekalian. Ya Bu Nurni ya, begitu kan? Iya, 3 langkah itu untuk membuat kita lebih simpel, lebih terarah, nggak kalang kabut gitu loh kan? Nah, jadi Gitu. teman-teman di sini masih menyimak enggak? Atau saya aja yang dari tadi? Karena merespon Bu Nurni ya. Jadi teman-teman masih follow. Nah, jadi apa yang dijelaskan Bu Nurni dari awal hingga akhir itu adalah ya bagaimana kita menyelesaikan akhir tahun ini dengan simple, dengan sederhana. Nah, teman-teman yang kalau masih follow ya, kayak Pak Heri, kasih jempol gitu. Kasih jempol, kasih wave. Ya. Masih ingat nggak apa itu 4 hal, 4 poin ya untuk menyelesaikan akhir tahun ini? Masih ingat? Ayo, ayo. Ini kayaknya malu-malu ini, nggak ada yang buka mic ya, nggak ada yang buka video ya, cuma saya ya sama Bu Nurni. Nah, oke. Mungkin Jadi lagi yang pertama pakai kalkulator hitung. Oke. Yang pertama itu kilas balik ya. Kilas balik, evaluasi, nah, planning, perencanaan sama action ya. Ini P1 Liam ini akhirnya buka video ini. Siapa ini? Yunita. Yunita ini. Ya, Bu. Lagi di time zone ya? Kok remang-remang gitu. Lagi di bus. Mau pulang kemana? Oke, jadi teman-teman ingat ya, 4 poin itu ya kita review ya, review balik, kilas balik ya, evaluasi, terus perencanaan. Nah, jangan lupa action-nya. Kalau enggak jadi tulisan di buku aja gitu ya. Planning-nya itu cuma di kepala, tapi kita tidak ada tindakan untuk realisasi. Jadi penutup Bu Nurni tadi ya, cara yang paling efektif untuk melakukan ini semua ya Anda start aja. Lakukan saja. Jadi setelah kita review ya waktu di belakang ini kita juga jangan terus tengok ke belakang, kita sudah saatnya jalan, sudah saatnya gas. Kalau bisa kita manfaatkan Bonanza ini untuk sebagai booster ya, accelerator bahasa teknisnya. Akhirnya saya ingat kayaknya. Nah, oke, Bu Nurni masih ada, sudah selesai atau masih ada kata-kata penutupan? Sebetulnya enggak sih, mungkin tadi ya aku mau mengingatkan aja, melihat angka-angka ini jangan membuat kita takut loh, apa Pak Ciko, maksudnya kayak tadi 12 juta ini aku jadi udahlah langsung mundur gitu kan. Kan tadi saya katakan 12 juta itu sebetulnya nggak harus satu nasabah ya kan. Nah, Oh ya, kita bisa 10 nasabah, 10 nasabah berarti kita kan setiap hari melakukan. Oke lah, masa kita capai semaksimal mungkin kita manfaatkan bonanza di bulan ini, posternya itu. iya. Nah, misalnya lah kan, saya takutnya, maksudnya khawatirnya itu teman-teman merasa, aduh, aku nggak bisa lah, aku nggak seperti kelas Pak Ciko lah gitu ya kan, aku jangan rendah hati gitu loh, nggak apa-apa, semaksimal mungkin kita manfaatkan. Misalnya kita capai setengah aja, contoh 6 juta, masih sisa gitu kan. Nah, bulan depan kita bisa, tapi nggak dapat booster lagi gitu loh, ya kan? Oke, oke. Jadi mestinya kita Hmm, kalau melihat Bonanza ini, angka-angka ini, mestinya kan kita bahagia ya. Artinya bahagia. ada waktu ya 1 bulan ini pekerjaan kita itu dipermudah, lebih cepat. Ya, ya. Jadi memang bukan takut, tapi mungkin kita ragu-ragu. Waduh, waktunya mepet ya. Mungkin saya juga bisa berpikir begitu, Bu Nurni ya. Tapi dalam hati ya, kalau saya juga ingin motivasi teman-teman, kita jangan pikir terlalu banyak. Ya usaha dulu lah. Kita Iya, gunakan waktu sebaik-baiknya ya. Kita usaha dulu. Hasilnya belakangan, tidak apa-apa.
Yang penting jalan dulu, ya kan, Bu Nurni? Bener. Cuman ada satu ya, kita manusia itu yang orang yang sangat bertoleransi lah gitu ya kan. Cuman jangan nggak usah takut ya, capai separuh juga nggak apa-apa bulan depan gitu kan. Nah akhirnya diundur-undur-undur, kan sayang juga gitu kan. Gimana ya, maksud saya kita harus menyiasatinya dengan bijak nih, masa bisa selesaikan gitu loh, langsung di Oke, bulan ini. Nah, tapi oke. kalau enggak pun jangan berputus asa. Terus kekurangannya apa? Selesaikan secepat mungkin gitu loh. Tapi nggak pakai booster lagi kan? Kan Oke. kita sedikit gitu kan. Harus ekstra tenaga lah maksud saya. Kalau Ya, bulan ini nggak kerja keras, bulan depan kerja keras, ya kerja keras tapi lebih keras gitu. oke, oke. Ya, terima kasih Bu Nurni. Jadi ya tergantung teman-teman juga lah ya. Apakah bagaimana kita membuat target ini menjadi prioritas ya? Apakah target ini penting ya? Atau ya mungkin pikirannya bukan soal jalan-jalan, tapi pikirannya mungkin kita ingin mendapatkan hasil ya. Hasil, kita ingin mendapatkan income ya. Untuk apa? Untuk membangun impian kita yang lain gitu. Jadi motivasi tiap orang itu banyak, tergantung kita butuhnya di mana. Nah, itu juga bisa jadi motivasi kita. Nah, Bu Nurni sudah selesai ya selainnya ya? Udah, saya udah selesai sih. Oke, Ada tambahan Pak Ciko atau leader-leader yang lain, atau mungkin ada teman-teman oke. yang pengen bertanya Ini gitu saya loh. tanya ini ya, saya tanya ya. Jadi sebenarnya saya akan waktunya juga udah berjalan ya. Saya tadinya mau tanya apakah ada leader atau Pak Heri mau memberi kata-kata penutupan, tapi sebelumnya coba kita kasih teman-teman, mungkin teman-teman mau tanya pendapatnya Bu Nurni ya. Boleh. Ini ada satu ya. Bu Nurni, bagaimana saya mendapatkan cara simpel untuk mendapatkan semua target saya? Apakah hanya dengan 4 langkah besar itu? Ya, ya iya. Saya bantu Bu Nurni jawab ya. Ini yang dijelaskan Bu Nurni dari awal, ya ini. Bagaimana cara simple, make it simple, judulnya aja begitu ya. Jadi, untuk apa ya? Untuk menyelesaikan target sampai akhir tahun ini. Nah, kalau saya tambahkan, cara tersimpel, gunakan Bonanza lah. Bagaimana Bu Nurni? Silakan ditambah. Iya, sebetulnya tadi jawabannya ya udah saya paparkan dari tadi yang 4 Dari langkah awal itu. ya. Iya, ya. Dan untuk lebih menggampangkan ya manfaatkan di bulan ini. Bagaimana saya mencapai bulan inilah harus setiap hari aktivitas yang tuliskan calon. Oh, mungkin maksudnya bagaimana saya coba ulangi pertanyaannya, Pak Ciko. Aku rasa jawabannya udah di sini, tapi coba Bagaimana apa cara saya tersimpel untuk mencapai target saya? Oh, ya gerak, tindakan. Ya tadi yang nasabahnya udah dituliskan belum? Udah calon nasabahnya udah ada belum gitu kan? Nah, terus kategorikan. Oke, mulai besok, mulai malam ini saya terus tindakannya itu ya teleponin buat janji ketemu gitu loh. Besok setiap hari jalan-jalan cara tersingkat kan gitu kan. Nah, kalau setiap hari kita jalan, biarpun satu langkah, sampai akhir bulan kan pasti tetap capai. Benar nggak Pak Ciko? Ya, Atau menjawab nggak ya pertanyaan saya tadi yang tadi kalau itu? kalau saya mendengar jawaban Bu Nurni, setelah usaha antara benar atau tidak, ya kita tidak tahu. Tapi kita tahu kalau kita nggak usaha, ya kita pasti tidak ada jawaban. Benar? Atau mungkin benar, atau mungkin Pak Ciko kan tadi udah jawab, atau mungkin ada senior lain mungkin jawabannya yang lebih memuaskan. Aku Ya minta bantulah. sebenarnya sederhana.
Ya. Cara paling simpel untuk capai target ya gunakan Bonanza gitu loh. Tapi kalau sampai di sini ya kita nggak bicara lagi bagaimana nulis kumpul nama nasabah ya. Ini sudah soal bagaimana kita mempercepat closing ya. Kita mau bicara pakai konsep apa ya. Kita mau sharing dari sisi mana supaya nasabah merasa apa yang kita bicarakan itu lebih menggigit gitu loh, lebih memotivasi untuk membuat keputusan begitu. Tapi kalau sampai di sini di masa-masa ini kita baru mau bilang fact finding ya, kumpul name list ya, panjang prosesnya. Ngerti kan? Oke. Nah, masih ada yang lain? Masih ada yang lain, Friendly, teman-teman yang lain? Kalau tidak, kita maju ini. Siapa? Mas Iko mau tambahin sedikit. Oke, silakan. Mas Iko, Bu Nurni dan teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bu Nurni ini sangat penting ya, Bu, teman-teman. Kenapa? Kadang kita terlalu banyak mikir, sehingga kita banyak mikir, kita banyak menganalisa, dan kita tidak take action. Terakhir apapun tidak terjadi. Teman-teman, hari ini kita dikasih banyak sekali berkah. Saat sekarang ini dengan kondisi pandemi, company juga tahu dan memberikan kita sebuah dorongan, sebuah booster, sebuah akselerasi kata Pak Ciko tadi. Teman-teman, kita kalau tidak gunakan itu sangat sayang sekali. Kenapa? Kita terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan, terakhir apapun kita tidak raih. Bayangkan teman-teman, lapas seperti yang Bu Nuni katakan, catat semua kembali data nasabah Anda, ambil lagi, ya kilas balik lagi, semuanya diambil, kemudian didata, dan segera lihat mana yang potensi terbesar yang kita bisa lakukan, kita sudah lakukan. Jadi jangan tunggu lagi gitu. Ya, bayangkan kali ini bonanza kita juga luar biasa ya. Di bulan ini dan bulan lalu ada beberapa pasti itu sudah langsung capai dalam 1 bulan saja. 1 bulan saja sudah capai, bahkan angkanya poinnya sudah lewat dari 1 tiket untuk Istanbul. Dengan bagi yang belum capai sama sekali pun itu gampang. Hanya saja Heri putus-putus nggak sampai, mungkin nggak nambah, putus-putus ya. Iya. Ini bagaimana? Bisa? Ya, jelas. Bisa? Bisa. Kali ini seperti Istanbul, kita hanya cukup dengan 16 juta premi bulanan ya. Kalau Anda bisa dapatkan hanya dalam 1 bulan, itu sudah dapat 1 tiket Istanbul. Bayangkan Anda bisa ke Eropa jalan-jalan after pandemi ini, itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan apalagi saya kasih tahu pada teman-teman, Istanbul itu dulu adalah target long trip. Karena di tahun 2008 kalau nggak salah itu target kita itu di Istanbul, saat bersama saya itu ya Pak Tan dulu juga sempat jalan-jalan ke Istanbul. Itu dulu target kita ada target long trip. Jadi kali ini dengan target yang short trip saja kita bisa capai, dan apalagi ada bonanza, hanya 16 juta itu sudah sangat-sangat luar biasa sekali. Bayangkan kita bisa lepaskan semua kepenatan yang ada ya. Itu kita bisa jalan-jalan bersama teman-teman. Jadi jangan mikir, jangan terlalu action, segera lakukan perencanaan Anda, ambil kilas balik kata Bu Nurni, semua data nasabah itu Anda korek kembali, ada baik kembali kunjungi kembali. Kenapa? Karena saat sekarang sebenarnya mereka semua butuh, hanya mereka tidak Anda hubungi, mungkin mereka closing juga, beli juga, tapi dengan orang lain. Anda tidak pernah sadari hal itu terjadi. So, apa yang harus Anda lakukan sekarang ini? Jangan mikir terlalu banyak. Segera lakukan aja. Toh kalau Anda tidak lakukan, nothing happen. When you take no action,
nothing will happen. But when you take action, miracle will happen. Oke, teman-teman, just do it ya. Saya kembalikan ke Pak Ciko. Oke, terima kasih Pak Heri, terima kasih waktunya. Tadi saya forward pertanyaannya ke Bu Nurni, saya bilang itu adalah pertanyaan yang terakhir. Bu Nurni baca nggak? Oh ya, bonanza hanya 1 bulan atau 2 bulan saja waktunya. Terlebih saya kurang percaya diri meraih target di akhir tahun. Bagaimana dengan waktu singkat meningkatkan percaya diri? Saya rasa kalau dalam waktu singkat meningkatkan percaya diri, kalau ini kan kita mau menghemat waktu ya, mungkin lebih tindakannya lebih sering dengan leader atau dengan teman-teman agent berkumpul supaya membangkitkan semangatnya gitu loh. Kalau kita misalnya mungkin kita tidak jumpa, makin tidak percaya diri. Kalau mau dalam waktu singkat, dalam 3 bulan ini setiap hari ke kantor, terus jumpa sama teman-teman. Jadi kalau kita ke kantor kan ada, oh ya, melihat suasana kerja gitu kan, otomatis percaya diri. Oh, semua orang kok kerja, kok saya enggak ya gitu kan. Mau nggak mau kan kita pun percaya diri untuk melakukan action gitu. Tapi kalau sebetulnya meningkatkan percaya diri itu banyak sih, bangun pola pikir positif, kenali kelebihan dan kekurangan gitu kan. Tapi kayaknya bukan waktu kita untuk mereview-review itu lagi loh gitu loh kan. Tapi waktu kita di saat ini yang singkat ini adalah action. Terus jangan bandingkan ke diri sendiri dengan orang lain, jangan melihat lagi kelemahan diri. Oh, aku harus capai, mau tidak mau saya tetap harus capai. Bagaimana supaya saya tetap percaya diri? Tiap hari mepetin leadernya aja, kalau nggak jumpa juga nggak apa-apa. Tiap hari juga call leadernya gitu loh. Ini loh saya ada. Jadi setiap hari mendapat kata-kata yang tindakan dan arahan yang positif, otomatis percaya dirinya bangkit dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu mungkin jalan pintasnya ya, Pak Ciko. Setuju nggak? Atau ada tambahan lain? Ya. Jadi sebenarnya Bu Nurni sudah memberi begitu banyak masukan yang positif, masukan yang bagus. Jadi kalau teman-teman, karena judulnya Make It Simple, teman-teman akhirnya bolak-balik berpikir, saya tidak percaya diri, saya belum capai target atau apa-apa ya, hal-hal yang lain. Bagaimana cara yang simple ya? Cara yang simple sudah dijelaskan oleh Bu Nurni dari awal hingga akhir ya. Inilah cara yang simple. Jadi 4 poin itu hanya salah satu gambaran ya untuk membantu teman-teman untuk berjalan di atas relnya kembali begitu loh. Nah, ini jalan yang simple. Ya, ini jalan yang simple. Nah, sudah ditekankan lagi oleh Pak Heri. Nah, paling simple adalah gunakan bonanza. Udah, ini yang paling simple, nggak ada lagi yang lain ya. Jadi penekanan demi penekanan ini sudah dipertegas. Nah, oleh Bu Nurni, oleh Pak Heri ya. Jadi teman-teman ya, ingat saja poin itu ya. Gunakan bonanza kalau Anda ingin lebih simple mencapai tujuan Anda. Begitu saja ya. Jadi ini juga kata-kata tambahan dari saya sendiri. Ya, Bu Nurni setuju? Setuju. Terus yang paling simple lagi, jangan lagi kita self-talk dengan diri sendiri dengan yang negatif-negatif gitu loh. Kadang kan kita suka berbicara dengan diri sendiri ya, saya nggak bisa, ini. Jangan lagi seperti itu, karena tadi saya udah ke tindakannya yang 4 langkah itu. Fokuskan ke itu aja, daripada kita berbicara dengan diri sendiri, lebih bagus kita berbicara dengan leader kita, dengan teman-teman kita, gitu loh kan. Membahas apa tindakan yang saya lakukan untuk 4 langkah ini, yang
yang tadi kita beberkan itu. Saya rasa itu lebih mempersingkat, simple deh. Udah topiknya kita simple, jangan kita memperumit lagi gitu loh. Ya, oke. Jadi jangan berpikir jauh-jauh lagi ya. Jadi juga jangan terlalu banyak bicara, terutama bicara hal negatif kepada diri sendiri. Ujung-ujungnya ini adalah kita harus lakukan saja ya. Lakukan saja seperti slide tadi. Oke? Jadi kita sudah sampai di penghujung waktu ya Bu Nurni ya. Tadi Pak Heri juga sudah memberi pesan-pesan penutup. Oke, teman-teman, di akhir waktu ini saya doakan ya teman-teman tetap semangat ya. Yang paling penting adalah jaga kesehatan ya dimanapun kita berada. Ya, kita juga harus beri diri kita asupan yang baik ya, jaga kesehatan, taat prokes, semoga kita juga sehat-sehat selalu dan ya apa yang Anda inginkan ya, apapun target Anda tercapai. Oke? Ya. Jadi sampai di sini Bu Nurni dan teman-teman, semoga apa yang di-sharing malam ini bermanfaat ya untuk membantu kita di akhir tahun. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nurni, kita boleh beri apa? Raise hand, bukan apanya? Applause ya. Logo applause ya jadi asik saya ngomong. Tambahan sedikit aja. Pak Ciko, saya beri tambahan sedikit ya. Mungkin kalau kita banyak berpikir, kita kan banyak menggunakan energi ya. Kayak misalnya kalau pesawat di udara itu dia udah kekurangan bahan bakar kan, mesti yang nggak penting punya tindakan nggak usah dilakukan lagi lah, kayak kita berpikir yang alternatif lain, kita fokuskan ke yang 4 langkah itu aja, pada akhirnya bisa menghemat energi kita loh kan ya, untuk mencapai juga apa yang kita impikan. Jadi jangan boros-borosin untuk yang tidak gitu loh kan. Ya. Memberikan kemungkinan itu saja. Ya, kita hindari hal-hal yang buang-buang waktu atau yang tidak prioritas lah ya. Kita harus ngerti urut prioritas. Mana yang memberi kita peluang lebih baik ya Bu Nurni ya. Iya. Oke. Terima kasih, sangat jelas. Ya. Jadi sekalian penutupan ya. Kita sampai di sini, sampai jumpa di meeting berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Thank you, Nurni, Ibu Nurni. Terima kasih Bu Nurni, terima kasih para leader.